Selamat sore teman-teman. Kali ini Mahameru kedatangan seorang apa ya? Tamu spesial nih. Seorang drummer dari band Monte Cristo dan Bad Radio. Nah, inilah dia, Keda Panjaitan. Oke, mungkin aku mau nanya lah ya dari mulai awal. Bentar dulu, ini teman jauh tapi dekat sebenarnya ya. Pada awal karir ya. Dari inilah dulu ya, dari nama ini kan waktu dari Medan sebelumnya bukan Keda ya, tapi lebih dikenal dengan nama Ade. Sampai Jakarta baru jadi Keda Panjaitan. Sebenarnya kalau nama aslinya siapa sih sebenarnya? Nama aslinya tuh pasti nggak nyambung ya. Jauh ya. Khairul Amin ya. Islami sekali ya. Itu cuma aku yang tahu itu, ya. Karena aku satu kuliah ya. Betul ya. Jadi yang lain tuh nggak tahu nama sebenarnya. Jadi nah awal karir bermusik itu di Medan tuh tahun berapa? Tahun akhir 80 90 awal dah. Tapi ikut-ikutan dulu. Ada temen ngeband ikut latihan ke dulu, tahu nggak ada studio Air di Glugur? Iya. Tapi ikut doang, nggak bisa main apa-apa. Cuman senang aja ikut itu. Tapi memang ada darah mungkin. Jadi waktu itu udah langsung main drum? Main drum? Enggak. Ngelihat otodidak, belajar sendiri, ngitung sendiri caranya. Zaman dulu lagi nggak ada ini ya, nggak ada media sosial ya. Iya. Jadi memang instrumen yang diminati di awal itu memang drum. Menarik ya, kayaknya energik gitu. Melatih otot. Terus pertama kali nge-band itu tahun berapa? Mulai nge-band mulai berani tahun 91 kali ya, nggak lama jaraknya, hampir setahun lah kali jaraknya. Belajar tuh mukul-mukul bantal itu latihannya, bantal sampai ngamuk lah orang tua. Ada teman-teman dekat rumah, nggak berani tuh lagu-lagu slow rock dulu, jangan dulu slow rock lagi ngetop ya. Lagu Malaysia itu kan? Salah satunya. Oh iya. Tapi rock Indonesia juga. Terus punya band yang serius, nah itu tahun berapa sih? Mulai serius itu sebenarnya awal ngeband itu serius sih, cuman kita nggak tahu ini tujuannya apa. Kita mau ngapain, penting ngeband aja 17-an apa, karena udah senang aja kalau udah manggung kan. Tapi mulai serius itu waktu Budi Morbid ya, orang bilang Budi Morbid dulu ya. Nah, dia ngajak, karena kebetulan studionya kami bareng latihan di daerah Helvetia. Dia ngajak, gue tarik, bandnya udah ada namanya, Envisak namanya, bawain First Metal waktu itu. Itu udah mulai awal seriusnya itu. Tahun 9 berapa? 91, 92 gitu. Oh itulah pertama, Envisak itulah band serius pertama. Serius pertama itu. Band gila itu sebenarnya. Itu siapa aja personelnya? Dulu saya ingatnya tuh Didi vokal, Didi sekarang Yugatori, Cyberpunk itu Didi vokal, beradio ya. Itu ada Fadli main bass, ada Hendrik main gitar, Budi Morbid itu main gitar waktu itu. Oh jadi 5 ya? Berlima. Bawa-bawain terus metal lah, semacam obituari gitu. Rotor juga, waktu itu lagi top ya rotor ya. Terus setelah itu gimana nasibnya Envisak? Waktu itu Morbid cari vokalis. Di situ mulai awal dibilang goncang enggak lah ya, juga bandnya juga baru. Mulai agak bergeser ini karena Bung Morbid waktu itu juga lagi down ya, zaman itu kan. Ada vokalis. Budi nyoba audisi. Ya kita nggak tahu gimana belakang proses belakangnya gimana. Tiba-tiba udah jadi aja gitu. Budi masuk Morbid lah ya. Budi masuk Morbid sebagai vokalis. Sebagai vokalis. Gitu, bukan
bukan Bukan gitaris. Terus akhirnya NPZ Bisa nggak jelas. Vakum. Ya. Cuma ada pergeseran yang bikin ini. Masuklah era grunge ya kan, Iya. itu alternatif. Ada sedikit ngejam teman antara Morbid dan Elisa, namanya dulu street pop ya. ya. Street pop itu cuma iseng-iseng. Nah, kami bikinlah bad radio itu awalnya. Oh, setelah speed pop itu terus beralih ke bad radio. Radio ya. Dan mengajak kamu juga. Oh iya ya, aku juga itu. Kamu itu orangnya. Jadi memang aku kenal NPSAK pertama kali itu tahun 92. Waktu festival session. Iya. Cuma waktu itu kan nggak bisa nampil karena telat pendaftaran. Nah, Ya. kami waktu itu udah selesai technical meeting. Alat info ya. Iya, masuklah ini NPSAK ini berempat ya. Oh, tongkrongannya wah keren-keren, gondrong ya. Pakai Yoi. celana ini ya 3/4 ya 3/4 pakai sepatu cat, naik sepeda sore-sore itu keren itu. Nggak ada tongkrongan anak band kayak gitu di Medan ya. Jadi apa gitu? Aku namanya Ventura, ngetres juga itu cikal bakalnya Immortal. Oh, udah tahu nih itu. Metal dulu. Band metal. Iya, pernah metal juga kita. Jadi itu kan memang eranya kan metal crash ya waktu itu. Jadi kita pasti pengennya ngeband ya bawa crash. Nah setelah bad radio ini kan dulu boleh dibilang pelopor juga ya di Grand ya. Pelopor Grand. Salah satu. Ya di Medan ya. Ada Lucifer juga pada waktu itu ya. Malang melintang. Sebenarnya kan bad radio ini sempat juga ya Okop di situ jadi gitaris sempat ya. Banyak. Gonta ganti. Personil ya. Iya banyak juga itu ya. Dan luar biasa juga perjalanan manggungnya banyak ya waktu itu. Ya. Sempat juga buat beberapa lagu ya demo di tahun berapa tuh? 94 kali. 95 ya. Enggak, yang demo-demo itu kayaknya di 97 98. Oh, tapi kita di 94 pun 96 itu sempat juga buat demo pertama. Yang di LPT ya. Bikin lagu sih memang 95 94 itu udah Iya. cuman cece asli. Cuma belum serius demo. Tapi sudah mulai Ya. bikin lagu itu Mulai sudah seriusnya itu 95 96. Kok gak serius nih, Ya. ceritanya mau dibawa ke Jakarta ini. Mau dibawa ke Jakarta. Ceritanya. Cuman kan waktu itu dekat dengan Pai ya. Ya, nanti udah kayak ambilnya apa lah. Zaman itu lah. Nah, makanya memang punya niatan ke sana demo. Nah, setelah itu kan cuman berangkat. Bad radio kan kita teruskan di sini. Setelah 98 itu kan mau berangkat ke Jakarta ya sama Didi ya? Enggak, Didi dua. Oh Didi 2. Didi dua, dia membawa misi beda bukan brand. New metal ya waktu itu namanya. Oh, ya. Apa sih itu yang kolom-kolom gitu ya? Iya ya. Nah, Oh beda ya. Dia memang ke sana bukan untuk nulisin bad radio benar. 9697 itu kalau nggak salah itu yang sama Uman baru misi bad radio. Oh, iya, Bawa demo 6 lagu. Oh tapi dia balik lagi. Dia balik. Oh. Terus 98 akhir ke 99 itu isinya beda lagi nih gitu. Kompilasi beberapa kompilasi kalau nggak salah. Sama salah satu temen label gitu. Oh ya. Setelah itu memang bad radio nggak berjalan ya di sana ya. Vakum ya. Buat proyek-proyek sendiri bisa. Masing-masing kita pada hari itu. Karena ya biasa lah itu keadaannya. Ya, tapi sempat punya album juga ya. Apa itu ya waktu itu kemarin? Tupi ya. Udah bukan bad radio. Iya, buat proyek sendiri ya. Ya, akhirnya 2V namanya. Ada basisnya salah seorang selebriti lah, gitu lah katanya. Ya, dan vokalnya Budi lagi ya. Budi. Iya. Sebenarnya awal Didi. Iya. Karena Didi bergabung dengan Purgatory, dan kita inisiatif ke Budi. Gitu.
kita panggil dari Medan sampai menghasilkan satu album. ya. Albumnya Cari kalau nggak salah. Labelnya Alfa Record. Alfa Record. Iya. 2004. Oh 2004 ya. Album perdana. Jadi memang perjalanan bermusik di Jakarta itu dari tahun berapa tuh? 2000 lah bisa dibilang. 2000 ya. 2000 sahnya. Iya 2000 sampai berapa tahun di Jakarta? Itu tahun kemarin. Iya cukup lama juga ya perjuangannya. 18 tahun. Ya aku sempat lah main-main ke sana waktu itu melihat Nah, kamu di karet ya. di kos-kosan. Iya kos-kosan melihat bagaimana lah kehidupan Keras. itu mereka. Jakarta keras. Jadi memang sempat jual-jual CD ya, jual-jual CD, jual-jual stick, kemudian Apa aja pokoknya dagang. terus Ngajar juga ngajar. ngajar ya. Ngajar Terus yang nah ceritanya bergabung dengan Monte Cristo itu bagaimana? Interview itu waktu ngambil keputusan keluar dari 2B karena ada sedikit perbedaan ya udah gitu berumah tangga itu 2006 mulai berumah tangga udah mulai mikir serius nih ini metal nih begini aja nih kayaknya gitu kan ya, orang anak-anak sekarang bilang galau kali ya atau apa aja sempat vakum ngeband biasa 2 tahun 2009 itu yang baru ada istri teman sama istri satu kerjaan di travel. Jadi dia bilang suaminya cari drummer. Kita nggak tahu siapa kan, cari informasi ternyata dia keyboardisnya band Diskus. Band Diskus itu udah band internasional. Gitarisnya itu Iwan Hasan. Dia yang sanarnya 21 ya. Iya Iwan Hasan tahu. Wah, gawat nih tantangan ini gitu. Namanya anak Medan ya, kalau nggak dijalanin nggak anak Medan namanya ya. Itu kan Monte Cristo kan alirannya beda ya, bukan nge-rock ya, progresif lah ya gitu. Dan kau pun di situ kayaknya paling muda sendiri gitu ya, atau sama umurnya, atau karena penampilan jadi kelihatan lebih muda, gitu gimana? Lebih ke penampilan, orang nyangka paling muda. Ada yang paling muda gitarisnya itu. Oh gitu ya, tapi karena yang lain kan kayaknya udah mapan semua lah ya. Udah mapan tapi pengen main musik gitu ya. Iya. Nah itu aku melihatnya gimana ya, drummer diisi oleh orang energik, jadi musik progresifnya energik juga gitu ya. Mungkin agak-agak mempengaruhi karakter juga kali. Iya biasa kan progresif kan drummernya nada-nada jazz kan. Ini agak-agak ngerok dia gitu. Nah jadi itu uniknya, itu keunikan album. Sebenarnya gini, aku sendiri tuh mainnya tuh heavy metal sebenarnya. Heavy metal, hard rock, heavy metal. Iya. Karena dari dulu suka sama Tommy. Iya. Dari dulu Matri Crew itu ya, glam rock lah ya. Kiblat main drum itu, Matri Tommy itu kiblat main drum itu sebenarnya. Kalau untuk skill-skillnya Nelpot lah, nah, maksudnya drummer udah tahu nih. Nelpot itu bapaknya drummer yang kalau berbau-bau rock tuh Nelpot lah gitu udah pasti. Iya. Karena mereka buat ngejam di studio nih awalnya, sebenarnya audisi. Ada beberapa drummer audisi. Iya. Ya nggak cocok nggak ini nggak. Awalnya tuh mereka buat nggak tahu lah mereka udah konsep kan, buat di studio isilah dengan apa yang punya gitu. Nah, sampai keseneng itulah akhirnya gabung dengan Monte Cristo. Monte Cristo itu udah ada, bukan karena kita buat kan. Monte Cristo itu udah ada. 3 tahunan lah mulai gitu. Tapi memang musiknya sangat unik ya, sangat unik dan membawa apa ya warna tersendiri di industri musik Indonesia ya. Sampai seorang almarhum Joki Surya Prayogo juga menjadi musik direkturnya ya. Di Monte Cristo itu. Nah, gimana? Kamu kan katanya pernah dekat ya sama almarhum itu. Gimana almarhum Joki Surya Prayogo itu? Kan kita memang tahu dia itu maestro kan di dalam musik Indonesia itu. Aku pengen tahu gimana orang. Agak ke depan sedikit dulu ya. Tadinya kan awalnya hard rock itu kan identik dengan genap-genap. Yeah. Aku memang suka belajar orangnya. Nah, yang ngajarin itu keyboardisnya Mas Fadil. Keyboard Diskus tadi itu. Dia memang deket sama Mas Yoki. Makanya album pertama Monte Cristo itu yang mixing itu Mas Yoki. Dia bantu itu. Kalian musik director. Clarity dia luar biasa. Mas Yoki itu orang yang luar biasa.
luar biasa. Dedikasinya, idealismenya itu Iya. luar biasa. Detailnya, udah Iya. gitu dia mindsetnya itu nggak menutup buat hal-hal yang baru. Dia senior, kita apa sih yang nggak dia buat yang crazy, dia yang ini Iya, itu luar biasa ya. tapi dia mau ngikut kita yang muda loh. Masih kesempatan gini dia ngasih masukan, banyak banget dapat ilmu dari dia tuh. Selama kita mixing album pertama Monte Cristo di rumah dia, sampai masa Indomie sampai begitulah apanya gitu. Kedekatan kita dalam kerjasama di album pertama itu. Dia total ya, kalau dia mendair seseorang itu total dia ya, nggak setengah-setengah dia. Main-main. Salah satu presiden kita kan pernah yang ini, Iya. kan semua ini kan. Lagu-lagunya. Itu Ya. maunya dia harus. Kalau enggak ya memang jangan dia. Gitu. Iya. Kalau sama dia begitu. Dia albumnya dipegangnya itu memang terkesan idealis ya, tapi hasilnya luar biasa ya. Mungkin cuma butuh kesabaran dengar karya dia kalau orang yang Iya, Ada awam terutama kali di ya. album yang Badai Pasti Berlalu itu ya. Iya. Itu luar biasa kali itu ya. sekarang ya Iya. plastik. Iya, itu album yang paling luar biasa itu, Badai Pasti Berlalu itu. Memang luar biasa ya. Jadi kita sebenarnya musisi kalau kita bisa kenal dekat dengan maestro itu ya, wah luar biasa itu ya. Pengalaman musik kita, wawasan musik kita jadi jauh lebih tambah ya. Ya, siapa sangka ya kita dulu Iya. tinggal di Medan, Iya. lihat konser mereka di Stadion Teladan, Ah. kita nggak kebayang gitu Iya kan. di kaset Joki Surya Prayogo gitu ya. Iya, tiba-tiba kita bisa kerja sama dia itu wah, Iya. nggak bisa diukur. Dikatakan dengan kata-kata ya. Sampai akhirnya Monte Cristo dapat Emmy Award ya. Itu lanjutannya. Wah. Itu album kedua ceritanya. Oh, itu Dia album album kedua. pertama itu. Iya. Album kedua. Kalau Nah, itu gimana itu bisa dinominasikan Monte Cristo di Emmy Award itu? album kedua keluar itu kan nama juga albumnya Deep Sleep. Ya, Deep Sleep Itu keluar. Yoki juga. Enggak. Kita bisa kerjasama sama ADNS sebenarnya. Waktu Oh. ada di channel sebelah itu di MNC channel namanya, sempat ada kita press conference. Kita kerjasama sama ADNS gitu. Cuman kesibukan masing-masing nggak ketemu. Akhirnya kita coba kolaborasi sendiri. Gitu. Lebih ke arah yang modern kata orang album keduanya. Bertepatan launching album kedua nggak lama kemudian adalah AMI Award Ya. penyelenggaraan tahunan itu ya, Tahun berapa itu? 2017. 2017 ya. Oh, baru ya. Waktu itu memang album yang genre begitu itu hanya ada 78 band waktu ngeluarin album. Oh, ada banyak juga. Oh, ada diseleksi. Di antaranya yang masuk nominasi bisa. Nominasi itu lupa ya. Salah satunya itu skip nanti inilah. Wah. Lupa soalnya. Lupa ya. Band-band berbakat semua, anak-anak luar biasa. Nah, disaring jadi 3 itu nominasinya. Dan itu voting, nggak bisa kita KKN, nggak bisa. Iya. Masing-masing juri itu, 300 juri itu disebar, itu Oh. alternate. Berarti inilah ya, memang terbuka dan Nggak bisa. benar-benar ya. Nggak bisa, gitu ya. Hmm. Disaring, baru ada berapa juri, lupa persisnya, itu baru mengukuhkan siapa yang terbaik. Iya. Jadi nggak bisa kayak tunjuk ini, nggak ada, nggak bisa sekarang. Karena sistem voting mereka. Oh ya, seingatku Monte Cristo pernah juga ya di TV, aku lihat konser itu featuring dengan Yoki Surya Prayogo ya. Ada itu aku lihat. Ada. Di Metro kalau nggak salah. Itu 2012 kalau nggak salah. Oh ya, itu program acara apa tuh ya? Ada Yoki itu. Di Bentara Budaya Kompas. Oh, Kompas. iya itu ada juga. Aku lihat tuh kan Yoki Surya Prayogo ketawa dia lihat kau main drum. Nggak salah di konser itu rock yang bertutur gitu. Iya. Itu Mas Seno, yang penyelenggaranya Mas Seno. Jadi dia featuring kolaborasi. Dia main sambil ngelihat kau tuh ketawa dia. Aku nggak tahu apa artinya itu. Itulah kerendahan hati seorang Yogi Prayogo. Dia tahu Keda ini kurang skill, gitu. Tapi dia biarkan lepas. Tanggung jawabnya di kita. Harus bagus. Dia main aja tapi dia ketawa gitu. Lihat kau itu kok agak mukulnya agak energik lah. Dan dia lihat gaya kau itu mukul begitu dia ketawa gitu. Aku, ini apa yang terjadi nih? Bertanya-tanya juga aku. Pada waktu itu. Beban sih sebenarnya beban. Karena bawa nama dia kita di atas panggung. Kan?
Ini kita nggak main-main ini sama siapa mainnya gini kan. Iya. Kita pernah sepanggung sama band idola juga satu di Japarokin Land. Oh. Main bareng Monte itu sama nama bandnya tau nggak? Striper. Rapper ya? Striper band itu band nasional. Idola juga dulu itu. Iya, Indonesia, iya. Pak. Cuman sebelahan panggung apa? Ada pedang. Dia panggung utama gitu. Iya, iya. Biasa aja gitu. Tapi kita panggung sama seorang Yogi Prayogo itu kayaknya amazing ya kata orang sekarang ya. Luar biasa lah. Memang kan kita ini di Medan kan sangat kurang ya. Ya banyak musisi bagus di Medan, musisi hebat. Cuman memang nggak tahu ya, nggak pernah kelihatan gitu ya. Maksudnya kita kan mau belajar ya. Kita kan memang harus belajar ya. Kurang aja kan. Masih banyak kurangnya kita sebenarnya. Kita perlu bimbingan, perlu apa ya, masukan, ya perlu tahu apa isi maestro-maestro itu ya. Kan gitu ya. Jadi memang kita kalau kita ke Jakarta ketemu sama yang maestro-maestro musik itu tuh luar biasa itu ya. Mereka sih biasanya mungkin ya, tapi kan kita memang menganggap mereka itu luar biasa. Intinya sih mereka humble ya. Iya. Nggak merasa keren, nggak bisa jago, biasa Iya, aja gitu. biasa aja. Mungkin luar biasa kali ya. Iya, itu yang Nggak ada merasa bahwa dia itu lebih senior. Iya. Nah ini sedikit lah colongan ini ya. Pernah panggung sama Grass Rock. Tahu dong Grass Rock? Kita masih sekolah, zaman Oh festival. iya, tahu. Anak Medan pasti bawa lagu Grass Rock dulu kan. Peterson ya. Peterson. Siapa lagi gitu lah. Iya, Peterson lah album pertamanya tuh kan. Dia album apa yang nggak isi dia? Dulu grup band Indonesia kan. Dewa, Gigi sempat juga kalau nggak salah. Rere namanya. Terus panggung sama dia. Nggak nyangka gitu, ini salah satu idola juga dia dulu drummer nih. Iya. Itu memang dia datang dia meluk, dia respect gitu, itu kayak gini ternyata orang yang padat ilmu itu gitu ya, nggak ada sedikit Nggak ada tingginya. rasa lebih ya ada itu. Ada. Mungkin itu yang bisa kita ambil dari Iya. ini ya, senior dulu ya. Respect mereka itu gitu, terhadap yang lebih muda. Rere luar biasa itu pukulannya kalau untuk drama Indonesia ya. Apa yang bilang kan kalau Riri apa yang bilang? Mantap. Sampai dia mau ditarik Dewa punya nggak mau. Riri luar biasa itu. Kalau Mas Riri lihat nih ya, thank you Mas, ilmunya Mas. Nanti tak share Mas. Aku SMP tuh tahu Rere itu grassroots. Wah luar biasa. Luar biasa. Ya banyak lah ya yang kita jadikan anutan ya, nggak musisi-musisi. Sama Mas Teddy Sujaya lah yang nggak kesampaian apa curi ilmunya. Oh iya, Mas Teddy Sujaya. Dia agak jauh dia posisinya, jadi susah. Tapi pukulan drumnya pun luar biasa ya. Itu Sound drumnya tuh beda sendiri. God bless sudah trademark juga tuh drumnya trademark. Iya, Suara senarnya itu. Ya, luar biasa. Oke itu. Sama ralnya juga tuh. Mas Teddy Tom. Jadi kita ini ya selayaknya lah kita menghormati mereka ya. Ini sebagai musisi senior ya. Banyak bisa kita ambil dari ini. Iya. Kalau terus aku nanya lagi, kalau pendapat kau tentang ya band-band Medan saat ini itu gimana? Selama di Medan ya, Ya. sama domisili Medan ini ya, udah hampir tahun. Kau kan mengikuti paling nggak dari Ya. media sosial dan lain-lain kan? Pernah lihat konser berapa kali lah, pernah ikut main juga. Bagus sih sebenarnya, bagus. Banyak menumbuhkan komunitas di antara mereka gitu kan. Cuma mungkin sayangnya nih ya, bukan menghujatnya atau enggak, sayangnya itu kurang hangat aja antar komunitas atau satu dengan yang lainnya itu gitu ya. Mungkin karakter nggak tahu juga ya kali ya. Karakter memang Medan ini kan identik dibilang apa ya, kotanya para ketua kali. Ya, ketua semua ya. Agak susah memang. Medan 80% ini katanya apa? Ketua ya kan. 20%-nya lagi itu ketua dari ketua gitu ya. Bingung kan? Ada mutanya. Iya. Jadi kalau dari karya nih gimana? Kalau melihat karya-karya Medan sekarang? Karena lumayan. Walaupun nggak banyak denger ya, nggak. Maksudnya jangan digeneralisir semua. 1-2 sih dengar ada kawan, ada band apa itu namanya Trooper Trooper ya. Pasti tahu dia nih. Keren tuh ya. Nah, keren. Bener keren. Cuman mungkin mereka ya
nggak tahu sih planning mereka gimana gitu. Sebatas karyanya bagus, mereka mau melebarkan apa nggak tahu lah, karena mereka lebih tahu itunya. Tapi top, lagunya top, keren. Ya, Cadas. lagu oke ya, Cadas. keren ya. Top. Nah, apalagi sekarang kan udah didukung tuh sama Medan Rock Radio kan. Ya, katanya ya, ini baru denger nih ya, ada channel baru ya. Ya, buat muterin lagu-lagu Medan. Iya, Rock oke. Medan. Jadi Boleh tuh nambah didukung. harus didukung juga itu. Saling dukung lah, bukan Iya. satu pihak semua ya. Terus juga YouTube kan sekarang media yang paling ampuh ya untuk promosi. Jadi selayaknya memang YouTube diusin-usin. Zaman berubah. Iya, zaman berubah. YouTube ini bisa menjadi media promosi dan juga sebuah sarana untuk menghasilkan uang pendapatan. Kita flashback dikit kali ya. Ada yang lompat, ada yang lewat mungkin. Dulu kita kenapa mudah dikenal di Medan karena kita ngumpulnya di Radio Bonsita. Waktu Ya. itu salah bener nggak? Betul. Waktu itu Bonsita itu salah satu band radio yang lumayan top ya di kalangan anak-anak muda, ada yang suka yang lagu suka rock keras. pasti, Iya. pasti tahu itu. Itu ada kemudahannya mungkin dulu band radio, Morbid, Iya. ada band Lucifer apa itu kemudahannya. Nah, zaman berubah. Dulu kan radio manual kali ya namanya ya, nyari frekuensi Konvensional lah ya, ya, konvensional. konvensional. Nah, sekarang berubah. Kita nggak bisa lawan zaman. Ada namanya sekarang YouTube, semua orang bisa share apa aja. Iya. Semua bisa mengekspresikan apa yang dia bisa gitu. Lebih mudah sebenarnya. Sebenarnya lebih mudah ya. Kalau kita manage-nya itu lebih Berkarya juga lebih mudah. Iya, Kalau dulu kita buat lagu, kita nggak tahu Bingung. kita mau naruhnya di mana. ya bingung. Sekarang tinggal upload ke YouTube, udah semua orang bisa dengar seluruh dunia. Jangankan mungkin mau ininya. Baru masuk studio udah gemeter kita. Ini Iya. kita ngapain nih gitu ya kan? Artinya dulu kita banyak buat lagu, tapi kan paling kita rekam di kaset, tidak dengar sendiri. Kalau sekarang kita upload ke YouTube, karya itu didengar banyak orang. Syukur-syukur kita dilirik sama label kan, produser. Jadi jangan takut untuk berkarya lah, memanfaatkan YouTube sebaik-baiknya, dimaksimalkan. Pada akhirnya hasil itu nggak membohongi kerja keras ya. Itu aja sebenarnya sih. Ya, yang penting konsisten. Jangan upload sekali terus nggak upload gitu. Cuman mungkin banyak dari kitanya yang belum pas mungkin atau belum memanfaatkan Atau peluang merasa tadi ya, atau peluang. merasa nggak yakin. Bisa jadi juga. Bisa jadi. Iya. Salah satu faktor lah, Salah banyak satu faktor. Banyak faktor. Nggak yakin akan berhasil. Padahal Saya lihat bang salah satu channel band ya, namanya Mahmuru kalau nggak Oh, salah. iya. Udah mau monetisasi mereka. sudah. Waktu buka itu kok udah ada iklannya. Ada gitu. iklannya. Kayaknya sesuatu itu ya. Suatu. Jadi nggak ada yang tidak mungkin. Oh ternyata dia. Jadi segala sesuatu mungkin asal diniatkan. Diniatkan dan kita ya kerja keras, effort kerjanya harus lebih giat. Artinya kita harus terus bikin konten, ya. Konten musik, konten podcast, konten ya banyak lah. Jadi nggak hanya melulu musik. Jadi manfaatkanlah memang YouTube ini sebagai pertama sarana promosi kita. Karena label sekarang, ini aku kasih bocorannya. Boleh ditip-tip nih ya Nah. buat yang Label dari ini nih, iya. punya label nih, digital, tapi digital ya. Label mencari talent sekarang melalui YouTube. Dia lihat dulu YouTube-nya. Oh ini ada talent bagus, lagunya bagus, YouTube-nya pun aktif bagus. Dia nggak segan nanti ngajak kerjasama talent itu. Berarti zaman kompilasi sama zaman festival udah selesai kayaknya. Ya? Udah selesai. Bisa dibilang ya. Ya, jadi kita Sekarang zamannya viewers. viewer. Ikut Bisa, kalau bisa. YouTube kita itu kita bagus sih, kita Iya, bagus iya, sih. iya. Ya, aku kasih bocoran. Mameru setelah YouTube-nya monetisasi, langsung dapat tawaran dari label. Bener tuh. Nah, langsung. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jadi kita tunjukin dulu prestasi kita melalui YouTube. Setelah itu nanti tawaran bakal datang dengan sendiri. Terus kita di endorse juga sama produk t-shirt dan parfum. Hal-hal yang begitu mengikutin ya. Mengikuti. Kalau udah dapat Mengikuti. pengakuan ya. Iya. Semacam. Terus IO juga kalau mau nyari artis buat ditampilin, itu dia juga lihat YouTube. Banyak nggak viewersnya, banyak nggak subscribernya. Dia akan melihat itu. Jadi akan menambah nilai jual kita juga dan menambah referensi kita lah ya untuk kita. Jadi
sekarang tuh ya itu Beda kan ya zaman kita dulu ya. beda. Beda Sekarang lagi. lebih mudah kok. Tapi justru itu lebih mudah itu banyak orang yang merasa nggak ini ya, nggak serius gitu maksudnya, nggak dimaksimalkan. Sayangnya itu aja. Ya, mungkin kan gini, kita ini kan anak 90-an. Ya. Nggak segampang itu kan membuka pola mindset orang. Iya, yang merubah mindset Berubah itu kan nggak Nah, mudah. iya. Mungkin kita ya karena orangnya pengen tahu ya, pengen belajar, Oh, iya. lebih luas sekali ya. Aku juga perubahan heran. zamannya. Kita kan generasi 90-an. Zamannya telepon koin. Iya. Telepon koin. Tapi keinginan tahunan kita itu besar terhadap satu hal yang baru. Nah, anak-anak sekarang ini kalau aku lihat tuh keinginan tahuannya itu kurang. Itu aja sih sebenarnya. Karena memudahkan. Pegang gadget, tidur bisa masa Iya. panas itu mungkin. Kita tuh sebenarnya ya potensi kita jauh lebih besar dari mereka-mereka yang di luar Sumatera lah ya. Aku kasih contoh, banyak youtuber dari Jawa itu yang pengamen, sukses, berhasil. Ya, pernah lihat tuh. Padahal potensinya mungkin biasa-biasa saja ya, tapi effortnya luar biasa. Kita di Medan ini, aku yakin potensinya jauh lebih bagus, punya karakter ya. Ya. Orang band-band itu kan rata-rata punya karakter kan, unik-unik kan, bagus. Kalau udah tinggi ya, rata-rata ya, kalau Iya. nyanyi ya. Dan kalau seandainya buat konten, buat musik, pasti bagus hasilnya. Nyanyinya juga bagus-bagus. Wah, suara kita luar biasa. Jadi sayang kali kalau nggak dimanfaatkan di YouTube itu. Masuk YouTube itu manfaatkan lah. Cover boleh, cover. Buat lagu sendiri juga itu lebih bagus. Artinya di komen juga bagus. Buat lagu sendiri untuk melengkapi konten, buat cover boleh, nggak ada masalah. Artinya hasilnya sharing ya. Tapi lebih diutamakan yang karya sendiri sebagai ininya, sebagai konten utamanya. Jadi udah ada kok beberapa lagu yang di-share ke YouTube, dipilih sama label ada. Aku ini ya penghubungin. Oh, gitu. Ada yang gitu. Jadi kan nggak sia-sia dia buat itu kan. Buat lagu, buat karya nggak sia-sia. Jadi produktif aja kita buat lagu. Kalaupun nggak direkam, cukup pakai gitar, pakai keyboard juga bisa. Yang penting soundnya memadai lah ya. Memadai. Memadain aja lah, nggak perlu terlalu bagus juga. Iya. Kalau bisa terlalu bagus, bagus. Itu yang siapa YouTuber Felix itu kan, luar biasa itu viewer dan subscribernya. Pada akhirnya mereka pakai tim ya ngerjain. Iya, padahal pakai akustik doang kan nyanyinya. Simple. Simple. Jadi, Covering lagi bukan lagu karya iya, sendiri. bukan karya sendiri. Tapi memang ya itu effortnya itu ya luar biasa. Jadi sebenarnya kan kita seharusnya mindsetnya udah ganti lah ya. Apalagi saat pandemi ini kan yang semua terimbas IO ya, band dan segala macam ya. Jadi memang konser-konser itu udah nggak ada. Bagaimana kita punya penghasilan nggak terganggu ya, penghasilan dari YouTube, dari digital itu yang jalan terus kan. Iya. Makanya artis-artis itu nggak seperti tahun 98 ya, era Krismon. Iya. Era Krismon mereka artis-artis bangkit setir, ingat kalau yang buka tenda kafe artis. Ya, Ah. semanggi. Semanggi. Tenda kafe artis, semuanya jualan. Karena nggak tahu lagi mau ngapain. Sekarang nggak perlu lagi, mereka sudah makan dari YouTube semua. Apapun ya. Iya, Karena temeh pun kadang-kadang. nggak makan dari itu, nggak perlu lagi seperti dulu mereka itu. Wow, itu kan 98 pukulan besar itu. Betul kerja keras itu kalau Oh gitu. ya, sampai masak sendiri, melayani sendiri mereka tenda kafe artis Kalau tuh. sekarang mereka di visual kelihatan ya, famous dapat, Iya. ya, terkenalnya dapat, duitnya dapat ya. Sekarang semua bisa jadi artis. Iya. Orang kayak Atta Halilintar nggak pernah jadi artis kan? Lagi trending kayak gitu ya. Nggak pernah jadi artis, nggak pernah masuk TV. Tapi sekarang lihat sekali berkunjung berapa honornya kan? Gila sekarang. Makanya kalau kita nggak manfaatin kan sayang ya. Benar-benar. Sayang sih sebenarnya nggak apa-apa. Nggak juga dia main itu mungkin dia bisa lebih kaya. Tapi kan potensi-potensi seperti ini nggak dimanfaatkan. Peluang ya. Jadi peluang sayang kan. Nah, ibaratnya jual tahu pun kita bisa kaya kan gitu kan.
Ya tapi kenapa nggak jualan tahu kita masukkan YouTube kan sekalian. Iya. Tutorial aja buat tahu dapat konten ya. Dapat konten. Yang tutorial buat cilok yang meledak itu berapa juta viewernya itu? Ngeri itu. Gagal ya. Gagal, meledak dia. Jadi memang ya inilah kita perlu kesadaran lah ya, kesadaran untuk berbuat sesuatu karena aku sangat menyayangkan kita nonton YouTube yang kita tonton semua konten-konten orang luar. Iya. Kan mending kita tonton konten-konten Tapi ini khususnya khusus buat sahabat-sahabat di iya Kota Medan ya, umum apa khususnya ya. iya. Aku pengennya itu kita semua buat konten bisa kita tonton kan kita besarkan sama-sama kita dukung ya kan ya karena orang di Jawa itu cuma petani sukses hidupnya peternak bebek kenapa kita yang punya keahlian nggak mau buat YouTube di saya jadi kan masa kita di YouTube kita cuma nonton konten orang terus gitu kan nggak ada konten anak mainan sendiri yang kita tonton jadi ya buatlah gitu ya kita sama-sama pasti akan sukses asal sabar dan konsisten ya, itu aja sih sebenarnya ya adik Teda juga sudah mulai ada juga ya channelnya kan apa nama channelnya Udah Panjaitan. Keda Panjaitan nanti di subscribe ya Nggak begitu aktif sih. ya nanti kan udah mulai diaktifkan buat tutorial apa kayak segala macam kan jadi sudah mulai juga nanti kita dukung sama-sama kita kan banyak jumlahnya nyari 1000 subscribe aja tuh sudah Lumayan perjuangannya tapi. ya, tapi kalau kita sama-sama saling dukung pasti bisa Mameru mencapai 1000 subscribe setahun Itu memang betul dijalani pelan-pelan ya. Iya, Kita nggak pakai buzzer, nggak pakai apa-apa ya. Iya, memang dijalani. Gitu aja. Ini udah 2 tahun 1.800-an. Ibarat satu persatu ya. Iya. Ya, Menikmati prosesnya. nikmati proses. Ikuti aja. Sukses juga. Ya kita minimal channel itu berhasil memang 2 tahun lah. Kalau kita agak slow gitu ya. Slow tapi dalam kata kita tetap ada pergerakan. Ya bisa lebih cepat kalau kontennya itu bagus ya siapa tahu meledak itu bisa kurang dari setahun udah berhasil ini pun berhasil bukan berarti pendapatan kita langsung besar enggak kecil dulu belasan ribu iya jadi memang ada prosesnya nggak bisa instan ikutilah prosesnya jangan kita nggak sabar kita mau cepat mau instan aku juga melihat youtuber lain ya itu juga nggak sebentar kok. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 7 tahun. Jadi memang mereka nikmati prosesnya sampai sekarang berhasil lah itu karena memang proses tadi. Iya. Pernah juga sih ngisi di channel ada seorang yang pengusaha si muda ya. Iya. Di daerah Jakarta Utara di Kapuk sana itu. Dia hampir setahun, betul 2 tahun lah, misalnya setahun lebih jadi 2 tahun lah. Ya 2 tahun lumayan, 2 tahun. Udah lumayan ya. Iya, udah lumayan, udah menghasilkan. Ada iklannya. Pernah ngisi di situ. Iya, padahal di awal viewernya nggak terlalu banyak ya. Covering aja lagi covering live musik gitu aja di studio udah nggak ada hal-hal konten yang nggak ada. Iya, padahal kalau kita punya studio itu bisa kita manfaatkan tiap hari buat musik. Satu ini tips mungkin ya, nggak usah jangan nyerah gitu ya kalau kita nggak punya apa. Betul. Minimal modal handphone kali ya. Oh iya, aku pernah melihat YouTuber dari Kalimantan. Kenapa? Dia di desa, dia tinggal di desa, nggak ada jaringan internet. Jaringan internet nggak ada, apalagi wifi. Sadis ya. Dia buat konten perlu waktu 2 jam untuk ke kota kabupaten nyari wifi supaya bisa upload. Iya, nginap dia di situ besok lagi pulang. Sadis. Itu perjuangannya. Sadis. Ya sampai kayak gitu, tapi sekarang 80 juta sebulan. Oh iya. Siapa nyangka? Konten pedesaan. Konten apa aja, pedesaan entah apa, tapi dia memang nguploadnya ke kota kabupaten. Dia tinggal di desa yang nggak ada jaringan internetnya. Bayangin itu, sampai segitu kan? Daerah terpencil bisa dibilang. Daerah terpencil Kalimantan. Kita bisa bayangin daerah terpencil itu apa sih yang mau dijual sebenarnya kan? Tapi dia berhasil. Peluang dia itu nggak ketebak ya. Nggak tahu modal HP, pakai HP doang. Dia harus nyari wifi ke kota kabupaten untuk upload aja. Banyak contoh ya. Banyak contoh. Itu
Kau bayangin itu, dia melakukannya selama 7 tahun. Buh. Itu aku bilang 7 tahun tadi baru berhasil. Buah ya. Sekarang dia udah diundang-undang juga, kemana-mana jadi pembicara dan segala macam. Luar biasa ya. Luar biasa. Katanya kalau kalian 1 tahun nggak berhasil, gagal, nyerah, wah. Apalagi seni ini sebenarnya lebih mudah kan nembusnya ya. Karena Iya, kan? khususnya musik. Karena sifatnya indah gitu. Kayak tadi misalnya petani itu apa agak Oh, butuh pemahaman orang iya. liatnya. Dia- Cara bercocok tanam umpamanya gitu kan. Dia mungkin mikir, apalagi yang mau Iya. dibuat ini. Kalau kita minimal pahit-pahitnya covering aja selesai. Kapan Urusannya. selesai? Iya tuh. Nggak susah. Udah itu banyak yang suka musik. Iya, Kalau iya, pertanian seni. siapa yang suka? butuh pemahaman itu kan. Iya. Kalau minimal denger aja kan. Udah seneng orang kan dengar atau ya kalau lebih menarik lagi pengen lihat ini apa sih orang, gimana sih orang itu kan. Selanjutnya gitu tapi bayangin tadi ya dia petani, wah gila itu keren itu. 7 tahun. Keren itu. Gila ya. 7 tahun tuh kayak apa ya bayangin? Aku aja 2 tahun aku rasa lama. Tapi S2 itu. iya 7 tahun. Kuliah. Sampai tamat S2 Iya. Tapi sekarang ya sih ya. Iya 80 juta dia sebulan udah. Gila keren. Iya, dia nggak mengharap yang lebih besar. Ya segitu aja bagi dia udah besar. Ya, Wah, udah luar biasa lah. gaji siapa itu ya? 80 juta sebulan. Saat kayak gini lagi pandemi gini gimana? Acara kayak ini ya. Kalau Tapi kata udah mulai ya kegiatan bermusik ya. Udah mulai Iya. kelihatan ya kayak di medsos teman-teman ya. iya kami dapat tawaran tuh bulan depan Iya kan? di Ranto, tapi nggak tahu udah jadi atau nggak. Nggak dapat izin atau nggak. Tapi bulan depan udah mau ngadain konser di Iya. Ranto. Banyak juga tuh yang upload di media sosial. Ya mudah-mudahan lah Manggung-manggung kondisi. kecil ya. Ya mudah-mudahan ya udah menurun ya ininya. Tapi tetap protokol kesehatan tetap dilaksanakan, bukan berarti kita juga. Artinya kita gini sekarang mulailah hidup sehat. Ya. Dari mana-mana itu cuci tangan, Hikmahnya itu dia. pakai sabun, cuci kaki, ya. Mau makan cuci tangan. Jangan kayak dulu lagi dari mana-mana nggak cuci tangan ambil makanan. Terus pegang muka, pegang ini juga ya, pegang hidung. Ya. Udah mulai dijaga lah itu. Polanya berubah ya kalau hidup. Iya, berubah. pola hidup sehat. Perkuat imunitas tubuh, makan makanan yang sehat, istirahat cukup. Itu aja sih sebenarnya. Tetap happy ya. Iya, Kalau walaupun nggak nggak punya uang. itu cuma lagu itu. Lalu pusingnya ya. Udah pusing juga. Tapi ya inilah, ya, kita berusaha untuk mencari peluang-peluang, ya kan? Kita manfaatkan yang ada. Ya, mungkin itulah ya. Tips-tips ya kalau Pak, Tip. dari perbincangan ini ya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya yang kita bincangkan pada sore yang hujan ini. Ya, untuk kita semua lah agar kita semua bisa Kalau sukses. ada salah kata ya di mana. Ya, mohon maaf Mohon ya. maaf. Mumpung masih dalam suasana bulan Syawal ya. Ya, sawah. Di ujung-ujung sawah. Iya. Ya mungkin itu aja. Berbagi pengalaman aja. Iya. Intinya itu aja sih ya. Nggak ada maksud Iya. menjatuhkan pihak siapapun, nggak ada. Jadi ya itu aja ya. Sampai ketemu lagi dengan orang yang berbeda dan topik yang berbeda. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.